Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini Papa akan mengajarkan pelajaran IPS yang berjudul tentang keragaman kenampakan dan pembagian wilayah waktu di Indonesia. Peta konsepnya adalah keragaman kenampakan dan pembagian waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, keragaman kenampakan alam Indonesia. Yang kedua, kenampakan buatan di Indonesia. Yang ketiga, pembagian waktu di Indonesia. Keragaman kenampakan alam Indonesia meliputi 4 hal. Yang pertama, macam-macam kenampakan alam. Kedua, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, cuaca dan iklim di Indonesia. Yang keempat, pengaruh perubahan cuaca dan iklim. Adapun kenampakan buatan di Indonesia meliputi macam-macam kenampakan alam. Kemudian untung rugi membangun kenampakan alam. Kemudian yang ketiga, pembagian wilayah waktu di Indonesia meliputi daerah waktu Indonesia Barat, daerah waktu Indonesia Tengah, dan daerah waktu Indonesia Timur. Coba kamu perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Kenampakan alam apa saja yang kamu lihat? Contoh kenampakan alam adalah gunung, lembah, sungai, danau, bukit, dan lain-lain. Kenampakan alam yang kamu lihat itu bagian dari keragaman kenampakan alam yang ada di negara kita. Negara kita adalah negara yang sangat luas. Wilayah negara kita terdiri dari daratan dan lautan. Wilayah daratannya terdiri dari beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, Indonesia disebut dengan kepulauan. Negara kita memiliki wilayah laut dan perairan yang sangat luas, maka Indonesia juga dikenal dengan negara maritim. Akibat keadaan wilayah yang demikian ini, terjadi keragaman kenampakan alam. Ada perbedaan cuaca antara satu daerah dengan daerah lain, perbedaan flora dan fauna. Selain itu, karena luasnya wilayah, Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Hal-hal ini akan kita pelajari dalam kesempatan berikut ini. Kamu juga akan belajar menggunakan peta, atlas, dan globe untuk mempelajari keragaman kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kamu membahas dan pelajari ini, kamu mampu menunjukkan dan menjelaskan keragaman kenampakan alam di Indonesia dengan menggunakan peta, atlas atau globe. Yang kedua, kamu mampu menunjukkan dan menjelaskan keragaman kenampakan buatan di Indonesia dengan menggunakan peta, atlas atau globe. Yang ketiga, kamu mampu menyebutkan dan menjelaskan akibat-akibat wilayah Indonesia yang sangat luas, seperti keragaman flora dan fauna, dan pembagian wilayah waktu, dan perbedaan cuaca serta iklim. Coba kamu perhatikan peta berikut ini. Sekarang beri dan kamu tunjuk nama pulau-pulau, laut, samudra yang ada pada peta ini. Coba kamu perhatikan dengan baik. Mengenal keragaman kenampakan alam Indonesia menggunakan peta. Kamu sudah belajar membaca di kelas 4. Kamu juga sudah mengenal beberapa simbol yang digunakan dalam peta. Apakah kamu masih mengingatnya? Sekarang coba buka atlasmu, carilah peta provinsimu masing-masing. Simbol apa saja yang kalian lihat dalam peta itu? Tahukah kamu apa makna simbol-simbol itu? Biasanya makna simbol-simbol itu dijelaskan dalam legenda. Legenda adalah bagian dari peta yang berisi tentang simbol-simbol beserta maknanya. Mari kita pelajari dan lihat simbol-simbol berikut ini. Simbol-simbol untuk menunjukkan penampakan alam seperti sungai,
danau, rawa, dan gunung. Contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya simbol-simbol untuk menunjukkan penampakan buatan, misalnya jalan raya, ibu kota, rel kereta api, lapangan udara, pelabuhan, rumah sakit, batas provinsi, dan lain-lain adalah seperti berikut ini. Selanjutnya simbol-simbol yang menunjukkan permukaan muka bumi seperti dataran tinggi, pegunungan, daratan rendah, dan perairan. Warna biru menunjukkan wilayah perairan, warna hijau menunjukkan daratan rendah, warna kuning menunjukkan daratan tinggi, warna coklat menunjukkan wilayah pegunungan. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasannya Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Indonesia memiliki 50 besar, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sering disebut Kepulauan Sunda Besar. Kelima pulau besar ini dikelilingi oleh laut dangkal yang dinamakan Dangkalan Sunda. Jajaran pulau di antara Pulau Bali sampai Pulau Weter sering disebut Kepulauan Sunda Kecil atau wilayah Nusa Tenggara. Selain itu, di beberapa wilayah Indonesia terdapat pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan pulau. Misalnya, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kepulauan Maluku terdiri dari Pulau Seram, Ternate, Halmahera, Saparua, dan pulau-pulau kecil lainnya. Kepulauan Nusa Tenggara terdiri dari Pulau Flores, Bali, Lombok, Sumbawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah daratan Indonesia memiliki ciri-ciri penampakan alam yang berbeda-beda. Contohnya, penampakan alam itu antara lain gunung, sungai, lembah, danau, pantai, teluk, tanjung, daratan rendah, daratan tinggi, pegunungan, dan sebagainya. Khusus pada materi kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang penampakan alam Pulau Sumatera. Di bagian tengah Pulau Sumatera membentang pegunungan bukit barisan yang membentang dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai ke Lampung. Masuk dalam deretan pegunungan ini beberapa gunung, baik yang masih aktif maupun yang sudah aktif lagi, seperti Gunung Leuser. Coba kamu perhatikan peta Pulau Sumatera berikut ini. Gunung Sibayak di Sumatera Utara, Gunung Suruk Marapi di Sumatera Utara, Gunung Marapi di Sumatera Barat, Gunung Kerinci di Jambi, Gunung Seblak di Bengkulu, Gunung Dempo di Sumatera Selatan, dan Gunung Tanggamus di Lampung. Masih dalam barisan pegunungan bukit barisan terdapat juga lembah patahan yang disebut dengan Semangkozon. Di wilayah patahan ini terdapat Danau Toba, Danau Singkara, Danau Kerinci, dan terdapat juga daratan tinggi Karo seperti daratan tinggi Agam. Sebelah barat pegunungan bukit barisan terdapat daerah datar sempit. Di daerah ini ada beberapa sungai yang pendek dengan arus yang deras, seperti Sungai Alas, Pasaman, dan Seblat. Di sepanjang pantai barat Sumatera terdapat beberapa teluk. Teluk-teluk itu dimanfaatkan sebagai pelabuhan, seperti Teluk Tapanuli di Sabolga dan Teluk Bayur di Sumatera Barat. Sebelah timur pegunungan Bukit Barisan merupakan daratan rendah yang luas. Di wilayah ini mengalir sungai-sungai yang panjang, seperti Sungai Asahan di Sumatera Utara, Sungai Kampar di Riau, Sungai Batanghari di Jambi, dan Sungai Musi di Sumatera Selatan. Di pantai timur Sumatera terdapat beberapa teluk, tanjung, dan selat. Di Pulau Sumatera terdapat beberapa tempat cagar alam, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Cagar Alam Rimbo Panti, Cagar Alam Indrapura, dan Cagar Alam Rafflesia Bengkulu. Itulah penampakan
alam-alam yang ada di Pulau Sumatera. Sampai di sini Bapak cukupkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.